Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Juga tak lupa saya doakan Anda, tentunya saya dan kita semua selalu berkelimpahan rezeki ya, selalu harmonis, selalu romantis bersama pasangan kita, sehingga tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman bertanya lewat kolom komentar. Silahkan ketik masalah apapun ya, masalah tentang ranjang boleh, pokoknya semua tentang pasutri ya, atau masalah suami istri. Seperti pada video kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan dari pemirsa atau dari teman Teh Fajar ya. Ini dari seorang bapak ya. Oke, akan saya bacakan pertanyaannya ya. Assalamualaikum Teh Fajar. Waalaikumsalam. Saya mau nanya keluhan tentang istri saya. Istri saya kadang-kadang tidak merasakan syahwat sama sekali saat berhubungan. Kira-kira apa penyebabnya Teh dan bagaimana solusinya agar bisa kembali normal? Tolong dijawab ya Teh, boleh juga lewat video biar lebih banyak penjelasannya. Terima kasih sebelumnya Teh. Oke, kembali kasih untuk Anda ya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Teman-teman, pada dasarnya perempuan itu sebetulnya ya, kapanpun itu punya syahwat ya, ada libidonya konstan, tidak seperti laki-laki ya. Kalau laki-laki itu dimulai dari malam hari sampai jam 10 pagi itu kadar hormon testosteronnya itu tinggi, sedang tinggi ya. Maka rasa atau syahwatnya tinggi di jam tersebut. Lalu menurun ketika sudah melewati pukul 10 ya. Jadi jam 10 itu sudah menurun ya, dan memang dihususkan memang untuk Anda bekerja ya. Nah, untuk perempuan ini konstan sebetulnya, namun konstan ya, selalu ada syahwat, namun ada beberapa hal yang bisa membuat kenapa wanita itu nggak punya syahwat ya. Yang pertama, faktor hormonal ya. Coba Anda perhatikan, apakah istri Anda sedang menggunakan KB ya, terutama KB yang hormonal ya, KB suntik, lalu apalagi obat yang diminum ya, lalu ada juga yang implan ya, yang ditaruh di lengan ya. Nah, itu tuh hormon ya, mempengaruhi hormon, sehingga memang ada efek samping ya, tidak ada syahwat gitu ya. Yang pertama, syahwatnya menurun. Yang kedua, moodnya swing ya, bad mood terus ya, jadi kayak bete terus gitu loh, pengennya marah-marah terus, uring-uringan ya, sebab dari hormonnya yang tidak jadi nggak stabil lah ya. Lalu setelah itu biasanya gemuk ya, istri Anda gemuk. Kalau nggak jerawatan akan ada flek hitam, seperti saya dahulu, saya merasakan. Dan juga sakit kepala di area belakang sini ya, di bagian bawah sebelah kanan, itu saya dulu ya. Dan memang saya nggak ada hasrat. Yang pertama mungkin karena KB, yang kedua saya masih menyusui. Coba apakah istri Anda seperti itu atau tidak ya? Sedang KB atau enggak? Sedang menyusui atau enggak? Itu mempengaruhi ya. Lalu yang kedua, mungkin istri Anda sedang lelah ya. Kalau istri Anda sedang lelah, jangan Anda paksa untuk melakukan ya. Biarkan istri Anda istirahat lebih dahulu. Jadi biarkan dia tidur malam, Anda bisa berjima dengan istri Anda pada dini hari atau di subuh hari. Saya dahulu seperti itu ya, waktu anak-anak saya masih kecil, biasanya saya janjian dulu ya sama ayahnya anak-anak. Nanti ya setelah subuh gitu ya, setelah sholat subuh oke. Biasanya kayak gitu ya, jadi kalau malam kan karena lelah ya, siang itu lelah sama anak-anak. Suami juga capek dengan pekerjaannya, maka kita mengambil waktu dini hari atau setelah sholat subuh ya, dimana tenaga suami pun sedang oke ya, pulang dari musola setelah sholat berjamaah kan ketemu teman-teman dia sumringah gitu ya. Lalu perempuannya juga, istrinya juga
masih oke ya, nggak capek, nggak pegang pekerjaan apapun, jadi belum capek. Lalu yang ketiga ya, apakah Anda sudah menservis istri Anda dengan baik, ngasih rasa enak atau enggak ya? Nah, itu juga patut Anda pelajari ya. Karena sebetulnya syahwat istri Anda itu akan selalu ada, tergantung bagaimana suami atau Anda mentreatment istri Anda ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen nih ya, kok kayaknya istri nggak ada syahwat gitu ya. Yang pertama, Anda bisa cumbu rayu dulu, rayu-rayu dulu lah ya, bercanda dulu gitu ya. Syukur-syukur kalau Anda dibisikin di telinganya gitu ya, mamah aku udah transfer 10 juta. Wah, itu yang nggak ada syahwat tiba-tiba ada. Kayak gitu ya. Bercanda ya, intermezzo ya. Nah, yang pertama Anda bisa ngobrol dulu ya, lalu Anda colek-colek dikit-dikit gitu ya, bercanda dulu. Setelah itu baru Anda bisa mencumbu istri Anda. Dan ini harus Anda ketahui ya, di mana letak titik sensitif istri Anda. Kalau Anda tahu, itu akan lebih mudah ketika Anda ingin melakukan ya, supaya istri cepat on ya. Silakan Anda tanya sama istri Anda ya. Kalau Anda malu dan istri Anda pun sekiranya malu untuk menjawab area mana yang ingin distimulasi oleh suami, coba Anda suami explore seluruh tubuh istri ya. Nih biasanya ya, istri itu yang bikin on banget itu ya, leher bagian belakang, lalu depan, lalu punten ya, puting ya, pada gunung kembarnya. Nah, itu dimainkan dengan lembut ya, boleh dipilin-pilin atau dengan lidah Anda atau seperti apa. Nah, itu bisa membuat perempuan langsung on ya. Jangan lupa bercumbu dahulu ya, penting ya bercumbu itu. Nah, baru langsung ke bawah. Dan kalau memang pengen istri Anda on ya cepat, yaitu dimainkan di daerah nipelnya ya, atau pada putingnya. Lalu setelah itu bergerak ke bawah ya, biasa di bagian perut atau di atas udel ya. Lalu di selangkangan atau di paha bagian dalam. Nah, di situ ya, Anda bisa bermain-main di situ ya. Tunggu sampai istri Anda betul-betul basah sekali. Baru setelah itu Anda bisa melakukan permainan inti ya. Selanjutnya perhatikan gaya ya. Kalau misalkan di permainan yang sebelumnya si istri ini nggak merasakan nikmat gitu ya, ini nggak enak nih, gue nggak bisa keluar, gue nggak bisa inzal, apa sih enaknya. Nah, pada permainan berikutnya ketika Anda meminta itu, istri Anda itu nggak ada syahwat, udah nggak ada, sebab apaan sih, enak juga enggak gitu, cuma basah-basah doang tapi gue nggak ngerasain apa itu orgasm ya, apa itu orgasme, apa itu keluar gitu ya. Si istri itu nggak merasakan, jadi untuk jima selanjutnya itu udah ada rasa males gitu ya. Nah, kayak gitu ya, perhatikan gaya Anda ya. Dan perempuan itu kalau pengen keluar ya, perhatikan dua nih ya teman-teman para suami, perhatikan dua ya. Ini titik peka rangsang ya. Ada yang bagian luar, di bagian luar ya, atau klitoris, dan ada di bagian dalam ya. Kalaupun salah satunya tersentuh, itu sudah bisa dipastikan inzal. Syukur-syukur bisa terstimulasi di kedua tempat ini ya. Satu pun bisa keluar ya. Maka perhatikan dua area ini. Perhatikan pada saat posisi Anda ketika berjima ya. Bagaimana caranya supaya dua area ini terstimulasi ya. Bagian luarnya kegesek, bagian dalamnya kena ya, kayak gitu ya. Gayanya kayak apa? Misalkan misionaris itu masuk, punten rudalnya itu masuk dengan dalam sekali ya, dan si punten area luarnya klitorisnya akan tergesek ya. Itu bisa membuat istri Anda cepat inzal.
Lalu yang kedua WOT ya, woman on top ya. Nah, kalau yang ini biarkan istri Anda yang memegang kendali ya, biarkan dia nih yang bergerak nih. Karena dia yang tahu ini posisi ini enak nih buat aku nih gitu ya. Maka dia akan terus melakukan ya. Terus pertanyaannya, apakah bisa kembali normal? Bisa dong ya. Kalau karena KB, lepas dulu KB-nya, nanti akan normal seperti sedia kala ya. Lalu kalau sebab Andanya nggak enak, maka Anda perbaiki performa Anda di atas ranjang ya. Lalu kalau soal posisi, cari terus ya, explore terus ya. Kira-kira gaya apa atau posisi apa yang bikin enak kedua belah pihak ya. Oke, untuk emasnya semoga bisa difahami apa yang saya sampaikan. Kalau belum mengerti silahkan bertanya lagi ya. Dengan senang hati saya akan menjawab. Sebab apa teman-teman? Bukan hanya masalah finansial ya yang bikin rumah tangga harmonis, tapi bagaimana performa Anda para suami dan istri di atas ranjang ya. Ini juga sangat penting. Nggak sedikit teman-teman rumah tangga yang retak sebab urusan ini ya, urusan ranjang ya. Oke, untuk Anda semoga bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman semua, saya ucapkan juga terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.